bincang bahasa. Jadi hari ini kita ketambahan tamu. Ada tamu tambahan yang akan ikut anggota. Kok iso tamu? Kok bisa tamu? Anggota. Saya lupa kalau ini anggota. Saya pikir tamu. Baik, ini ada anggota baru ya. Sebenarnya sejak awal juga ingin bergabung tapi kemarin masih belum bisa bergabung. Nah, ini perkenalkan, nama beliau adalah, nama saya Esa Harisma Muhammad Nati. Baik, ya jadi beliau nanti bersama kita akan berdiskusi terkait materi hari ini tentang diskusi tentang diksi. Jadi seperti apa diksi itu dalam kehidupan, gitu. Apakah sangat berpengaruh atau ternyata diksi ya biasa, terserah orang mau menggunakan kata apa saja tidak ada pengaruhnya gitu. Baik, saya akan mengawali hal ini begitu. Kalau saya melihat perihal diksi begitu, bahwa diksi sebenarnya dalam kehidupan sangat berpengaruh besar karena kalau berdasar dari pengalaman begitu, bahwa terkadang melalui diksi kita bisa mendapatkan sebuah makna yang berbeda. Ini pengalaman dari saya sendiri begitu, ketika ada sebuah dialog bersama dengan dokter begitu. Ketika kita berdialog dengan dokter, kemudian sang dokter mengatakan seperti ini gitu. Loh, dalam diagnosanya ya, dalam diagnosisnya si dokter mengatakan seperti ini gitu. Oh, ini ada yang tidak wajar gitu. Nah, hal seperti itu akan membuat psikologi ya, kalau dari di pengalaman ini ya, psikologi saya merasakan loh, apakah ada sesuatu yang sangat berbahaya begitu dalam diri saya, sehingga saya ada tekanan psikologis, apakah saya harus melakukan A, B, C dan seterusnya gitu. Dan kata tersebut ketika diganti gitu, ada yang tidak wajar gitu. Kita diganti gitu, ada yang tidak normal dengan kejadian ini, atau ada yang tidak biasa. Nah, itu dampaknya sangat besar. Ternyata penggunaan wajar ya, kata wajar dan ada yang tidak normal, ada yang tidak biasa, itu ke psikologis berbeda. Ketika saya dikatakan, ada yang tidak biasa dengan peristiwa ini gitu. Nah, saya akan merasa lebih bisa menerima dibandingkan ada sesuatu yang tidak wajar begitu. Nah, ini salah satu contoh bahwa ternyata dari diksi kita bisa mendapatkan sebuah tekanan psikologis bahwa kita harus pandai, atau di dalam posisi ini kita harus mampu untuk memilah diksi mana yang kita gunakan dalam sebuah percakapan, atau bahkan kalau di dalam dunia tulis itu diksi ya harus tepat sehingga makna yang diperoleh oleh pembaca itu tidak ambigu, tidak multi makna begitu, multi tafsir begitu. Nah, bagaimana mungkin tanggapan dari teman-teman di sini ya? Mas Esa dulu nih, Mas Esa ya. Mas Esa kan ini sebagai anggota baru di sini ya sekarang ya. Ya, bagaimana tanggapannya terkait diksi begitu? Ya sebenarnya ya Bu, anggota baru ya. Tapi lama. Anggota lama ya. Iya. Ya sebenarnya apa ya, bahasa Indonesianya ditilap itu apa? Ditelikung. Iya. Saya sudah dikabari kalau akan mengambil video yang sebelumnya itu, ya tidak dikabari tapi tiba-tiba videonya jadi, padahal saya sudah daftar. Ya beginilah kalau berteman dengan orang-orang unik. Terima kasih. Nah, dalam hal ini diksi juga penting ya, karena video ini kan akan kita jadikan pemicu untuk diskusi mahasiswa, maka ya menjadi penting juga. Biasanya kalau kita berempat ini bertemu di warung atau kafe gitu, aduh kata-katanya, diksi yang dipilih itu barbar. Istilahnya ya barbar begitu. Baik, ya kalau menurut saya ya karena kita semua juga mungkin dari satu produksi ya masih senada juga, bahwa penempatan diksi itu juga berkaitan dengan konteks, bahwa konteks di mana kita berada itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian posisi kita sebagai penutur atau mitra tutur itu juga harus dipertimbangkan. Ketika kita berbicara kepada dosen, maka secara otomatis ya kalimat atau diksi atau pilihan kata yang kita gunakan berusaha semaksimal mungkin
agar dosen kita tidak tersinggung, agar maksud informasi kita bisa tersampaikan kepada dosen tersebut dengan baik dan seterusnya. Berbeda kalau kita dengan sesama mahasiswa atau dengan kawan gitu. Oh iya, kalau terkait diksi yang digunakan ketika berkomunikasi dengan dosen, terkadang saya sering menemukan begini dan saya pun juga mengalami. Ya, jadi ketika saya di situ WA kepada dosen, pasti saya akan menggunakan mohon izin. Nah, itu sebelum saya bertanya, mohon izin bertanya atau mohon izin Prof, saya ingin menyampaikan perihal. Jadi ada mohon izinnya gitu. Itu yang kita gunakan dibandingkan kita langsung saya ingin menyampaikan. Nah, ada kesan seperti itu yang saya alami gitu loh, yang pernah saya lakukan gitu. Kalau saya terkait dengan itu ya, pendapat ini pendapat pribadi. Terus sebagai pemantik diskusi kita juga bahwa diksi atau apapun itu, bahwa bahasa atau apapun produk bahasa itu ada nilai kultural yang sebagai salah satu penjaga begitu ya, salah satu rule dari berbahasa itu. Maka ketika kita berbicara itu mohon izin dan lain sebagainya, sebenarnya ini ya agak menarik juga ya, ini ya ini pilihan-pilihan kata atau kalimat yang memang kita orientasikan dengan ada upaya penghargaan gitu ya. Karena apa? Saya kira diksi sendiri muncul itu kan untuk memberikan impresi, untuk memberikan makna yang lebih, untuk memberikan seperti dinyatakan Mas Yesa tadi, yaitu konteksnya bagaimana. Sehingga diksi muncul itu akan memunculkan juga sebuah pernyataan sikap, sebuah pernyataan makna juga yang memang perlu untuk kita tata. Tetapi ini catatan saya tidak tahu ya, saya tidak tahu apakah ini hanya berada di kita, ada kultur kita, ada norma kita yang berlaku, norma timur lah kita menyebutnya begitu, ataukah itu berlaku secara general begitu. Ya ini mungkin butuh ditelaah, butuh dikaji, apakah pernyataan-pernyataan tindak tutur kita ini spesifik muncul dari kultur kita sebagai orang timur, ataukah tindak tutur ini memang berlaku secara general bagi tidak ada binaritas timur barat gitu. Oke, kalau ini tapi ketika saya melihat di film ya, di film kemudian di mana settingnya itu berada di dalam kelas, nah antara film produk timur dengan film produk dari barat, ketika berkomunikasi antara siswa dengan guru, maka yang terjadi ya memang kulturnya yang berbeda. Bahwa ketika kalau saya melihat film produksi Hollywood itu ya kalau memang bertanya pada gurunya ya langsung saja. Mungkin ada tambahan di depan excuse me. Nah, atau ya sebagai bentuk penghormatan terhadap forum, tapi bukan personal. Tapi kalau ketika kita berada di dalam kelas, kecenderungannya ya memang ada keterimuan bahwa positioning baik secara strata bahwa ini dosen, ini mahasiswa. Selain itu beliau lebih tua secara usia dan saya lebih muda secara usia. Ya apa ya istilahnya, akulturasi mungkin ya Mas. Mungkin juga perlu kita cermati teman-teman bahwa bukan berarti juga bahwa pemilihan diksi ini akan membuat konstruk berpikir di kelas itu menjadi posisi super dan subordinat begitu. Maka yang satu ini menjadi form tidak gitu, bahwa diksi ini kita pilih berdasarkan ya motif awal dari pemilihan diksi dalam forum ilmiah ya memang ya penghargaan terhadap forum itu yang pertama itu. Sehingga pemilihan diksi kita di kelas seperti yang dinyatakan tadi, mohon izin Pak ingin bertanya, bukan berarti bahwa di kelas itu nanti akan ada dua klasifikasi kelas superior dan kelas inferior, ya tidak. Tetapi pemilihan diksi ini lebih kepada bagaimana kita meletakkan sesuatu pada tempat yang tepat gitu, sehingga kita tidak dinyatakan sebagai orang dolim. Saya kira itu diksi, pemilihan diksi yang tepat, pemilihan diksi itu motif utamanya adalah peletakan sesuatu pada tempatnya gitu. Bagaimana kalau pandangan dari Mas Iqbal terkait diksi itu ya? Kudu ngomong. Ayo kudu ngomong. Kan tidak mungkin kita memposisikan Mas Iqbal sebagai properti. Cuman dia pajangan sendiri. Secara inti garis besarnya sama, karena kalau kita ngomong diksi maka
yang dipengaruhi itu adalah nilai rasa dari setiap katanya. Jadi kalau misalnya penggunaan kata istri dengan bini itu kan bisa penggunaannya sama, bisa saling menggantikan, tapi ada nilai rasa yang tidak bisa diakomodasi oleh satu kata. Dan diksi juga, kalau kita ngomong nilai rasa itu juga terkait dengan kultur. Misalnya kita ambil contoh saja, kalau saya menyuruh kita semua di sini mengurutkan sebuah kata, ayu, cantik, dan anggun itu diurutkan dari yang paling tinggi ke yang rendah. Kira-kira urutannya akan seperti apa? Itu bergantung background kultur Anda. Bisa saja kalau yang dari Jawa, terutama Jawa, Jogja, Solo, itu mengatakan ayu yang paling tinggi karena ayu itu cantik dan anggun jadi satu misalnya. Tapi kalau kita lari ke DKI, bisa saja ayu yang paling rendah karena ada unsur primitif kampungan mungkin. Itu karena ada background impresi, kultur. Iya. makna. Dan penggunaan diksi, titik poinnya ada di ketepatan penggunaannya. Karena kalau ya misalnya Presiden Abdurrahman Wahid telah mendarat berpulang kan, yang tepat kan berpulang, bukan tewas, modar, bongko dan sebagainya. Itu kan penggunaannya tepat. Kemudian pedagang kaki lima diamankan dengan digusur, itu kan nilai rasanya juga berbeda. Dan diciduk terciduk, itu nilai rasanya berbeda. Jadi penggunaan diksi akan efektif untuk Anda ketika ingin menyampaikan tujuan secara lebih tepat sasaran. Misalnya Anda ingin promosi atau Anda ingin menyampaikan argumen propaganda atau meredam suasana, maka penggunaan diksi yang tepat itu akan efektif. Dia akan mempengaruhi nilai rasa. Ketepatan dan rasa itu juga diukur dari konvensi gitu ya. Ada artinya begini, bahwa tidak semua diksi itu bisa berlaku pada semua forum dan semua tempat. Dalam konteks kita, dalam forum ilmiah tentu ada diksi-diksi tertentu yang berlaku di situ. Pemberlakuan diksi dan pilihan ini akan otomatis juga pada satu sisi akan menggusur kultur kita. Bagi teman-teman dari DKI yang terbiasa dengan akhiran in contohnya, ya, dari teman-teman Jabodetabek atau teman-teman wilayah itulah gitu, yang terbiasa dengan akhiran in contoh, maka kesadaran penggunaan ini itu juga harus penggunaan diksi itu harus didasari bahwa kesadaran tempat dan kesadaran konteks gitu. Maka ini juga konvensi di forum ilmiah, di kelas dan lain sebagainya, maka kita bukan menghilangkan akhiran in tapi meminimalisir penggunaannya dengan lebih pada akhiran kan. Dan itu saya kira itu yang perlu kita cermati, bahwa diksi itu juga diterapkan, dikonvensikan pada wilayah-wilayah tertentu. Wilayah yang tepat. Ya, contoh yang lain sepertinya akhirannya itu yang sering saya jumpai. Akhirannya yang tidak tepat. Bahwa ketika saya bertanya begitu. Kemudian, Pak, pertanyaan saya seperti ini, bla 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 bla. Loh, maksudmu apa? Maksudnya. Nah, seharusnya kan maksud saya. Bukan maksudnya yang bertanya saya. Ya itu sebagai kata orang ketiga. Nah, dalam hal ini juga saya jadi ingat waktu saya sedang rajin-rajinnya membolos kuliah dulu. Bukan untuk dicontoh ya. Bukan untuk dicontoh memang. Ketika dosen saya mengajar untuk sosiolinguistik, di situ ada Pak Delheims yang memberikan teori speaking. Nah, itu kan penjelasannya speaking ya mungkin silakan dicari sendiri. Speaking singkatan bahwa S-nya itu kalau tidak salah setting. Nah, bagian dari konteks apa sih, detail konteks itu apa? Konteks percakapan. Maka Pak Delheims merumuskan dengan speaking itu. Ya, sepertinya itu. Itu memang tantangan bagi kita. Memang yang paling sulit itu adalah menyadari kesadaran kontekstual itu yang paling sulit gitu. Bagi beberapa orang mungkin lebih terbiasa dan lebih nyaman karena memang berbahasa itu dasarnya selingkung gitu ya. Berbahasa adalah ekspresi pribadi sebenarnya, yang masing-masing orang akan berbeda, pemilihan katanya, diksinya akan berbeda.
bagi beberapa orang yang terbiasa menggunakan kata aku sebagai pengganti orang pertama, sebagai penunjuk orang pertama, kemudian di forum formal harus mengubah menjadi saya. Ini kan transformasinya tidak hanya transformasi aku ke saya gitu, tapi ada transformasi kultural, ada transformasi kebiasaan hidup ya. Nah ini maka yang paling kita jaga, yang bukan yang paling kita jaga, yang paling kita sadari dan harus kita sadari itu adalah bahwa penggunaan diksi itu berdasarkan kesadaran kontekstual, itu kesadaran tempat, kesadaran situasi dan lain sebagainya. Dan itu tidak mudah, gitu. Itu tidak mudah. Saya yakin bahwa bagi teman-teman pengguna pola aku akan berubah menjadi pola saya. Ini perubahannya ini tidak sekedar perubahan diksi, gitu. Tapi perubahan kultur, perubahan kebiasaan dan lain sebagainya. Dan ini maka saya masih menganggap bahwa diksi atau penggunaan diksi itu adalah implementasi dari kesadaran kita berbahasa gitu. Ya. Seperti hari ini saya macak serius begini ya, ini karena saya sadar bahwa ini konteksnya begitu. Ya, ini kan ada kesadaran, maka diksinya berbeda, kostumnya berbeda, narasinya berbeda, gesturnya berbeda, karena semua dari kita kan ya ini berangkatnya dari kesadaran bahwa ini sebuah kesengajaan untuk dihadirkan. Dan sepertinya kita berempat juga bersepakat bahwa ini bukan pakaian favorit kita. Iya. Kalau ngopi ya tidak akan menggunakan ini gitu. Ya terkait itu sama halnya dengan begini. Kadang yang saya alami gitu. Saya alami ya, dan mungkin juga teman-teman alami begitu. Ketika berada di kelas biasanya dengan mahasiswa, kalau sekarang kita pertemuan kan daring, jadi terkadang untuk berkomunikasi kan kita tidak tahu bahasa yang mereka gunakan, sangat terbatas. Iya, karena terbatas waktu dan ruangnya di situ gitu. Nah, kalau di kelas yang ada umumnya pertemuan langsung begitu, sering sekali saya temukan mahasiswa yang masih menggunakan kata dalam apa ya, dalam forum resmi ya, forum ilmiah. Saya katakan di situ adalah forum ilmiah atau yang harusnya ragam ilmiah yang digunakan itu. Nah, mahasiswa ya masih sering menggunakan saya nggak tahu Pak. Enggaknya itu kan ya memang kalau dalam percakapan lisan di luar kelas itu hal biasa gitu. Menggunakan enggak ya tidak masalah, tapi kalau di dalam kelas alangkah lebih baiknya, karena di sana konteksnya adalah konteks untuk ya ilmiah ya, bahasa ilmiah di sana ya lebih baik kita diarahkan mahasiswa itu menggunakan kata tidak. Saya tidak mengetahui hal tersebut begitu. Nah, itu akan lebih tepat pada konteks kelas begitu dibandingkan menggunakan saya nggak tahu Pak gitu, atau penggunaan gimana gitu ya, kita gunakannya lebih tepat ya bagaimana dengan hal tersebut. Nah, itu salah satu yang saya alami dan mungkin juga teman-teman alami gitu. Dan itu juga menjadi kendala ketika kita akan menulis tugas yang ada di kelas, karena dalam bahasa sehari-hari kita penggunaan kata enggak, gimana, kayak ya kayak itu sering kemudian kita diminta untuk menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka akan ya mengalami itu tadi transformasi budaya sebenarnya. Ya itu kesadaran kita harus memahami itu teman-teman, Pak, baik dalam posisi sebagai pengajar ataupun dalam posisi sebagai peserta ajar ya, sebagai mahasiswa atau sebagai murid, bahwa berbahasa itu adalah sebuah kesengajaan untuk hadir gitu. Pilihan atau diksi itu adalah sebuah kesengajaan. Maka cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada sebagai produknya, itu adalah bahasa, bahwa kita berbahasa itu berdasarkan sebuah kesadaran penggunaan diksinya, kan tidak arbitrer, tidak muncul gitu. Sebenarnya bisa kok kita memilih dan memilah bahasa apa yang harus kita gunakan dalam konteks tertentu, bisa gitu. Tetapi ya sekali lagi bahwa itu memang perpindahannya tidak melulu perpindahan kata ke kata, sinonim ya, perpindahan tidak melulu sinonim dalam filosofi bahasa, tetapi perpindahannya banyak hal memang. Kalau dalam hal ini saya ingat ketika, karena bagaimanapun juga kan saya di sini adik kelasnya Mas Tony. Selisih 1 tahun tuh kita. Nah, jangan berbicara. Anda siapa ya? Jangan berbicara. Siap. Sudah ditahan. Tahan. Tahan dulu.
Nah, ketika dulu berada di kampus yang sama, kemudian kuliah di program studi yang sama, sering juga berdiskusi. Kemudian bahwa dari kalimat atau diskusi kita sekilas tadi, kalau saya menggarisbawahi termasuk ketika Mas Tony dulu berkata pada saya bahwa yang pertama kali harus dibangun adalah kesadaran dulu. Bahwa kita harus menyadari di mana kita berada. Sudah itu saja. Itu untuk langkah awal. Karena bagaimanapun juga transisi bahasa di dalam di dalam dunia akademik luar biasa. Kalau terlebih seperti saya yang tidak suka membaca buku-buku teori itu ya saya lebih suka. Kalau ini teorinya seperti apa Mas? Ya, saya lebih suka seperti itu. Nah, ketika membaca kalimat-kalimat yang baku, kemudian dari dalam bahasa Indonesia yang baku, belum lagi ketika kalimat ini adalah produk terjemahan hasil Google Translate. Ini pemahamannya ampun pemerintah begitu. Maka dalam hal ini yang saya pegang benar bahwa langkah pertama bahwa saya harus sadar sekarang saya berada di dalam kelas, maka sedikit banyak bahasa yang saya gunakan harus bahasa Indonesia yang baik secara konteks yakni kelas dan benar secara gramatikal. Atau secara struktur kalimat. Maka sedikit banyak kan kita akan mengalami proses berpikir bahwa oke, sekarang saya sadar saya berada di dalam kelas, maka saya menggunakan kata yang mana ya? Gitu. Ketika saya berbicara terhadap teman sebelah, konteksnya sedang berdiskusi, ada yang presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab, maka sedikit banyak kalau kita sadar, maka kita akan berusaha begitu. Kesadaran. Jadi kalau Mas Ivir sendiri berapa tahun? Harus dibuka ini. Jangan, sudah cukup. Jangan. Baik. Kita setara ini kita. Repot. Baik, jadi itu kalau hal terkait diksi. Jadi sebenarnya diksi itu adalah bagaimana kita mampu memilih kata yang kita akan sesuaikan kata tersebut dalam konteks lingkupnya dan lingkup itu ya beragam gitu. Kalau yang mungkin akan bersandingan erat dengan mahasiswa ya pasti adalah ragam ilmiah gitu. Jadi forum-forumnya ya forum-forum ilmiah, bagaimana menggunakan bahasa yang di sana bahasa-bahasa ilmiah yang bisa dicari dari beberapa referensi terkait ilmiah itu yang seperti apa gitu, dan itu ada banyak hal. Jadi untuk diskusi kali ini itu yang kita bahas terkait diksi. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin bergabung diskusi, silakan Anda bisa memberikan pertanyaan atau bahkan tanggapan, atau mungkin ada yang berbeda pendapat, silakan di kolom komentar. Nanti kita akan membuatkan video Q&A yang di sana kami akan menyampaikan gagasan kami, respon kami terhadap apa yang ditanggapi oleh teman-teman. Baik, jadi seperti itu untuk diskusi kali ini. Kita akan sambung di diskusi berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.